Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kelas kita kali ini. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur apabila pada kesempatan ini Tuhan persekutukan kami di dalam pelajaran Sekolah Minggu Dewasa Pria. Kiranya Tuhan akan berkati kami satu persatu sehingga kami akan mampu menangkap apa yang Tuhan kehendaki melalui firman yang kami pelajari ini, sehingga kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, sekarang kita sudah sampai kepada pelajaran 8 triwulan 4 tahun 2021. Pelajaran kali ini diberi judul Nyanyian Zakaria. Tujuan pembelajaran pada pelajaran 8 ini adalah bahwa melalui nyanyian Zakaria kita semua akan mengerti akan rancangan keselamatan Allah dalam Yesus. Dan Yohanes Pembaptis yang akan dipakai Allah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yang kedua, kita semua akan tergugah untuk dipakai Tuhan seperti Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan. Yang ketiga, kita semua akan mempraktikkan seruan pertobatan kepada orang lain seperti yang dilakukan Yohanes. Bapak sekalian, perikop yang menjadi dasar pelajaran kita kali ini adalah diambil dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 80 di bawah judul Nyanyian Pujian Zakaria. Seperti biasa, saya berharap sebelum Bapak meneruskan melihat video ini sampai habis, Bapak-bapak sudah membaca perikop yang dimaksud. Bapak sekalian, meskipun judulnya adalah Nyanyian Zakaria, namun kita harus tetap melihat isinya bahwa nyanyian Zakaria ini bersifat nubuatan. Zakaria dapat melakukan nubuat karena Zakaria hidup penuh dengan Roh Kudus. Karakteristik hidup penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang berpusat kepada Allah. Dalam hidup penuh Roh Kudus, pada satu sisi sikap egois akan terkikis, namun pada sisi yang lain sikap hidup benar dan takut akan Tuhan semakin bertambah. Zakaria bernubuat yang isinya memuliakan Tuhan, memberitahukan tentang keselamatan sesuai dengan janji Tuhan, dan mengumumkan tentang tugas Yohanes Pembaptis anaknya. Bapak sekalian, bagian pertama ini kita membahas mengenai pengertian tanda-tanda penuh Roh Kudus, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam ayat 67 disebutkan bahwa Imam Zakaria penuh dengan Roh Kudus, yang berarti dalam kuasa dan kendali Roh Kudus. Oleh karena itu, nyanyian nubuatan yang dibuatnya adalah berasal dari Roh Kudus. Kita tahu sekitar setahun yaitu sejak ia tidak percaya dengan janji Tuhan yang disampaikan malaikat Gabriel hingga Yohanes lahir dan disunat, Zakaria bisu. Ketika dia bisu, dia menggunakan cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan tulisan. Selama masa bisu itu, Imam Zakaria menyadari kesalahannya dan bertobat. Maka ketika ia sudah dapat berbicara lagi, hal pertama yang dilakukannya adalah memuji Tuhan. Ia memuliakan Tuhan atas besar
besarnya kasih karunia Tuhan kepadanya. Kesalahan pernah terjadi pada jemaat Korintus, di mana manifestasi dipenuhi dengan Roh Kudus itu berubah menjadi suka pamer berbagai karunia rohani. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Imam Zakaria tadi. Akibat dari kesalahan jemaat Korintus itu adalah munculnya sifat egois, kesombongan, sehingga menimbulkan perpecahan, kekacauan, dan sikap kekanak-kanakan. Bapak bisa melihat di 1 Korintus pasal 14. Satu lagi tambahan bahwa berbahasa roh adalah bukan tanda hidup penuh Roh Kudus. Karena bahasa roh hanyalah salah satu dari berbagai karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Bapak bisa melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi, apakah tanda penuh dengan Roh Kudus itu? Kalau kita melihat dalam perikop yang kita baca tadi, penuh dengan Roh Kudus berarti hidup secara rohani yang bertobat dari dosa, beriman dan taat kepada firman Tuhan, mempunyai sikap dan perkataan yang memuliakan Tuhan, dan memberitakan kelepasan atau keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Imam Zakaria. Orang yang penuh Roh Kudus tertarik dengan hal-hal rohani dan selalu antusias memuliakan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama tidak semua umat Tuhan dipenuhi Roh Kudus, hanya orang tertentu saja. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, setiap orang yang sungguh beriman telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dimeteraikan dan memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi kita bisa menangkap sekarang bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah terkait dengan kedewasaan rohani, yaitu kesediaan untuk hidup sungguh beriman dan taat melakukan firman-Nya, firman Tuhan. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, kita membahas mengenai berita keselamatan. Imam Zakaria sedang berbahagia karena menerima berkat istimewa, yaitu kelahiran seorang anak yang sudah dinantikannya puluhan tahun. Namun lebih dari itu, ada berkat lain yang lebih penting dan lebih besar, yaitu keselamatan hidup kekal berdasarkan pengampunan dosa. Bapak boleh membacanya di ayat 77. Kita pun sama seperti Zakaria, sudah diberi berbagai macam berkat baik secara pribadi ataupun secara keluarga, baik berkat rohani dan berkat jasmani. Sama seperti Zakaria, kita pun juga menerima berkat keselamatan hidup kekal yang kita peroleh sejak kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari, keselamatan itu bukan hasil usaha, amal, atau perbuatan kita, melainkan murni sebagai kasih karunia Tuhan. Bapak bisa membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7 dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Semua berkat-berkat itu seharusnya mendorong kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah kasih karunia keselamatan hidup kekal itu, sudah seharusnya kita terdorong dan ambil bagian untuk terlibat di dalam memberitakan keselamatan. Jika berita keselamatan itu hanya untuk kita nikmati sendiri, kita dapat dikategorikan sebagai orang yang egois. Kita harus membawa berita keselamatan itu kepada keluarga kita,
dan kepada orang lain secara terus-menerus. Dan yang bagian 3, Zakaria berbicara masalah tugas khusus Yohanes. Dalam nyanyian nubuatan tersebut, Zakaria juga menubuatkan mengenai tugas-tugas Yohanes sebagai nabi Tuhan. Yang pertama, akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, ayat 76. Yang kedua, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan, ayat 77. Kemudian, oleh rahmat dan kebelas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, ayat 78. Jadi Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan sebelum Tuhan Yesus memulai tugasnya. Apakah Yohanes berhasil? Jawabnya ya. Yohanes melakukannya dengan taat dan setia. Murid-murid Yesus yang pertama adalah orang-orang yang telah dimuridkan oleh Yohanes lalu diserahkan untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak bisa melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 37. Jadi Bapak sekalian, 3 hal tadi adalah isi daripada nubuatan nyanyian Zakaria. Sebagai penutup, mari kita lihat beberapa poin yang kita sarikan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, Zakaria penuh dengan Roh Kudus, maka ia memuji Allah atas rahmat-Nya yang besar, bernubuat tentang berita keselamatan yang sudah dijanjikan Tuhan, dan bahwa Yohanes bertugas menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Kita bukan Zakaria, namun karunia Roh Kudus pun diberikan kepada kita sejak beriman kepada Yesus. Maka kita pun dapat memuliakan Allah dengan meneruskan berita keselamatan itu kepada keluarga kita dan orang lain. Sebagai penerapan, Bapak-Bapak sekalian, Bapak bisa memberikan komentar atau tanggapan terhadap beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menurut Bapak-Bapak sekalian, apakah orang yang penuh Roh Kudus dapat menjadi orang egois? Lihat Korintus yang tadi sudah saya kemukakan di depan. Yang kedua, menurut Bapak-Bapak, apakah ada keselamatan hidup kekal di luar Yesus Kristus? Bapak bisa menjelaskannya, mengklarifikasikannya, mengelaborasikannya di dalam jawaban-jawaban Bapak di WA Group kelas dewasa pria kita. Demikian pelajaran kita hari ini, kiranya akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan singkat ini di mana kami belajar bersama untuk mempelajari nyanyian Zakaria yang berisi nubuatan, sehingga kami akan dapat menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, supaya kami mampu menyebarluaskan keselamatan yang sudah kami terima ini untuk keluarga kami yang belum percaya dan orang-orang lain di sekitar kami. Mohon berkat-Mu, mohon Roh Kudus-Mu menemani kami, sehingga kami akan mampu melaksanakan tugas itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu di pelajaran 9, Bapak-Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.